Nah, maka di sini ekuitas yang didapatkan perusahaan setelah perusahaan menawarkan sahamnya ke publik, dijumlahkan seluruhnya itu berarti modal yang dimiliki perusahaan setelah sahamnya tersebut ditawarkan ke publik. Di sini setelah ditambahkan modal tambahan dari hasil penerbitan saham baru, maka modal atasnya menjadi 375 miliar rupiah lagi. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada juga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, pada video konten pembelajaran kita kali ini, di sini kita akan sama-sama ya belajar membahas mengenai agio saham. Nah, apa sih agio saham itu? Oke teman-teman, mungkin sedikit overview. Mungkin pada saat beberapa perusahaan yang ingin melakukan penerbitan saham kayak gitu. Nah, di sini biasa nanti kan dia akan mendapatkan pendanaan kayak gitu ya. Nah, dari pendanaan tersebut itu akan digunakan untuk apa-apa saja sih. Dan dari pendanaan tersebut itu berapa yang digunakan menjadi saham dan berapa yang digunakan kembali lagi sebagai agio saham. Nah, apa sih agio saham? Baik, kita langsung masuk saja ke konten pembelajaran kita kali ini. Oke, check this out. Don't worry, Brian. There's a better way to watch movies. Hello, hello. Nah, teman-teman, jadi agio saham itu merupakan kekayaan bersih dari perusahaan yang didapatkan dari penjualan saham yang ditawarkan kepada publik di sini ya, di atas dari nilai nominalnya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, nanti mungkin akan kita jelaskan kembali lagi pada beberapa menit ke depan. Oke, selanjutnya atau juga bisa juga dalam kata lain di sini tuh selisih lebih dari setoran oleh para pemegang saham atau investor di sini di atas dari nilai nominalnya. Oke, mungkin sedikit overview ya teman-teman sebelum kita masuk ke agio saham. Di sini saya akan menjelaskan teman-teman membahas mengenai modal dasar, modal portable, dan modal disetor. Nah, jadi baik, apa sih yang dimaksud dengan perbedaan dari antara ketiga ini, modal dasar, modal portable, dan modal disetor? Baik, jadi biasanya kalau perusahaan ingin melakukan kegiatan operasi usaha di sini atau memulai suatu kegiatan usaha, biasanya perusahaan akan menentukan terlebih dahulu yang disebut sebagai modal dasar. Nah, modal dasar di sini tuh saya berikan tanda yang berwarna hijau ya teman-teman. Nah, jadi nanti di sini perusahaan itu akan menganggarkan terlebih dahulu berapa sih nilai modal dasar yang akan digunakan perusahaan untuk nanti di sini bisa dibilang untuk selama perusahaan tersebut itu beroperasi atau selama perusahaan tersebut berdiri. Nah, di sini mungkin bisa jadi aja suatu saat nanti di sini itu nilai dari modal dasar yang ditetapkan perusahaan itu bakalan berubah atau nanti di sini meningkat ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada lagi yang berwarna oranye ya teman-teman. Nah, yang kotak berwarna oranye, nah ini tuh disebut sebagai modal disetor. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan modal disetor? Nah, jadi asumsinya seperti ini, teman-teman. Ada beberapa orang, misalkan di sini ada misalkan atas nama ini, misalkan ya, atas nama Suparti, Partijo, Iem, Tumiran, dan Sutinah. Nah, masing-masing di sini itu mereka sepakat untuk menyetorkan modal untuk mendirikan suatu usaha atau untuk mendirikan suatu perusahaan. Masing-masing sama-sama masing-masing menyetor modal sebanyak 10 miliar rupiah. Suparti 10 miliar, Partijo 10 miliar, Iem 10 miliar, Tumiran 10 miliar, Sutina 10 miliar. Nah, dan nanti total keseluruhannya di sini maka modal itu sebanyak 50 miliar. Seperti itu. Nah, jadi di sini itu yang dimaksud dengan modal disetor itu kumpulan dari seluruh modal yang dikumpulkan oleh para pendiri perusahaan tersebut atau para pemegang saham tersebut digunakan untuk operasional jalannya suatu usaha. Nah, jadi bisa dibilang di sini asumsikan misalkan di sini perusahaan itu menganggarkan modal dasar sebanyak 100 miliar rupiah. Nah, namun di sini misalkan ya sebagai contoh, terus habis itu di sini itu dari para pemegang sahamnya atau para pendiri perusahaannya di sini itu masing-masing menyetorkan modal sebanyak 10 miliar, jika di total seluruhnya itu sebanyak 50 miliar. Nah, ini yang di kotak berwarna orange ya, atau itu yang disebut sebagai modal disetor. Nah, sisanya lagi, masih sisa 50 miliar lagi, kan itu disebut sebagai modal portable atau modal yang
baru direncanakan nanti apabila suatu saat perusahaan tersebut berkembang usahanya. Nah, ini nanti bisa ditawarkan kembali lagi sahamnya tersebut ke publik, dan nanti di sini itu bisa ditambahkan sebagai modal di store seperti itu. Nah, sama ya teman-teman, seperti tadi yang saya bilang, untuk yang modal di store itu yang tadi yang kotak berwarna orange, terus habis itu sedangkan di sini setiap para pendiri perusahaan di sini tuh biasanya terdiri atas dari beberapa orang atau beberapa perusahaan. Nah, jadi di sini mungkin bisa jadi aja beberapa perusahaan menggabung jadi satu di sini untuk mendirikan perusahaan lagi yang lebih besar, atau beberapa orang, kumpulan beberapa orang di sini mendirikan salah satu perusahaan seperti itu. Dan di sini tadi kan kita sudah sempat menjelaskan ya, yang modal dasar itu yang tadi berwarna hijau ya teman-teman. Ini diasumsikan di sini itu yang kotak berwarna hijau ini di sini itu sebagai modal dasar sebanyak 100 miliar rupiah. Dan di sini para pendiri perusahaannya itu sepakat masing-masing menyetorkan sebanyak 10 miliar, sebanyak 5 orang, dan totalnya ini sebanyak 50 miliar. Nah, total 50 miliar dari masing-masing orang yang menyetorkan dana itu disebut dikumpulkan seluruhnya itu disebut sebagai modal di store seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dijadikan dalam bentuk di sini komposisi pemegang sahamnya, maka di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, misalkan tadi di sini, nah jadi teman-teman seperti ini komposisi pemegang saham dari para pendiri tadi. Jadi di sini tadi Suparti menyetorkan modal sebanyak 10 miliar, dan di sini mereka semua itu sepakat di sini setiap dari masing-masing menyetorkan sebanyak 10 miliar. Partijo juga sama, terus habis itu di sini Iem juga sama 10 miliar, Tumiran sama, Sutina juga sama masing-masing 10 miliar. Nah, jika di total seluruhnya ini kan menjadi 50 miliar dah. Nah, dari sini semuanya ternyata mereka itu sepakat untuk sahamnya tersebut itu dijadikan dalam bentuk nilai nominal pecahan sebanyak Rp1.000. Nah, maka masing-masing akan mendapatkan jumlah lembar saham sebanyak 10 juta lembar saham. Kan jadi 10 miliar dibagi per satu lembar saham di harganya 1.000. Nah, maka nanti di sini jumlah lembar saham yang dimiliki setiap masing-masing orang di sini itu sebanyak 10 juta lembar saham. Nah, kan tadi kan total keseluruhannya di sini kan jika dijumlahkan menjadi sebanyak 50 miliar ya kan teman-teman. Dengan 50 M. Nah, berarti kan kalau misalkan di sini tadi itu kan Suparti nyetorkan modal sebanyak 10 miliar. Nah, 10 miliar dibagi dengan 50 miliar dikali 100% kan berarti persentase kepemilikannya Suparti itu sebanyak 20%. Nah, begitu juga sama untuk Iem, terus habis itu Tumiran, terus habis itu Partijo ataupun Sutina juga sama ya seperti itu. Nah, misalkan Partijo di sini 10 miliar, berarti 10 miliar dibagi 50 miliar, nanti berarti persentase kepemilikannya 20% kayak gitu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan di sini sama ya, misalkan total keseluruhan modal yang di store-nya itu di sini itu sebanyak 50 miliar, namun persentasenya itu berbeda. Misalkan seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ada perbedaan ya. Misalkan di sini Partijo menyetorkan modalnya itu tidak 10 miliar, namun menjadi 5 miliar. Nah, terus habis itu Iem juga sama, di sini menyetorkan modalnya tidak 10 miliar, namun 15 miliar. Nah, maka persentasenya juga pasti bakalan berubah ya teman-teman, atau berbeda. Nah, jadi nanti simpel aja ya teman-teman, kalau untuk menghitung persentasenya, Partijonya berarti 5 miliar dibagi 50 miliar dikali 100, maka persentase kepemilikan Partijo itu 10%. Dan begitu juga sama untuk Iem tadi 15 miliar dibagi 50 miliar dikali 100%, maka persentase kepemilikan dari Mbak Iem di sini itu sebanyak 30%, seperti itu. Nah, jadi asumsinya itu di sini itu persentase kepemilikan saham perusahaan tersebut itu oleh setiap masing-masing orang seperti itu. Nah, di sini total keseluruhan modal yang di store itu sebanyak 50 miliar, dan jumlah seluruh lembar saham yang beredar kan tadi di sini baik itu yang dimiliki Mbak Suparti. Ini asumsikan kalau misalkan Partijo di sini masih 10 miliar ya kepemilikannya, dan Mbak Iem juga sama ya. Misalkan di sini masih 10 miliar. Namun kalau misalkan kepemilikannya 5 miliar, berarti nanti jumlah lembar sahamnya juga bakalan berbeda ya, nggak segini lagi. Nah, maka jumlah lembar saham yang dimiliki oleh Mbak Partijo di sini sebanyak 5 juta lembar saham, dan di sini Mbak Iem di sini karena memiliki 15 miliar lembar saham, maka jumlah lembar saham yang dimiliki Mbak Iem itu sebanyak 15 juta lembar saham. Nah, jika di total keseluruhan ini jumlah lembar sahamnya itu maka sejumlah seluruhnya 50 miliar
Maaf, maksudnya di sini jumlahnya itu sebanyak 50 juta lembar saham, seperti itu. Nah, teman-teman, seiring berjalannya waktu, ternyata usaha yang mereka jalani, perusahaan yang mereka jalani, di sini usahanya itu cukup berkembang pesat ya, teman-teman. Ternyata setelah usahanya tersebut berjalan selama 3 tahun, ternyata usahanya tersebut itu membukukan keuntungan sebanyak 75 miliar rupiah. Nah, kebetulan dari keuntungannya tersebut, mereka bertiga itu sepakat tidak ingin membagikan keuntungannya tersebut dalam bentuk dividen, namun di sini itu disimpan kembali lagi dalam bentuk laba ditahan. Nah, maka di sini disimpan ya keuntungan tersebut dalam bentuk laba ditahan. Jadi totalnya itu berarti total ekuitas mereka kayak gitu. Di sini kan tadi total modal mereka kan di awal kan masing-masing menyetorkan sebanyak 10 miliar rupiah. Nah, total keseluruhan kan berarti jumlah modal mereka kan awalnya jadi 50 miliar. Nah, namun di sini setelah selang 3 tahun berjalan ternyata usaha mereka itu berkembangnya cukup pesat. Nah, maka di sini jadi dapatkan tambahan keuntungan dari usaha yang telah dijalani selama 3 tahun disimpan dalam bentuk laba ditahan. Nah, maka nanti total seluruh ekuitas atau total seluruh modal yang dimiliki oleh perusahaan yang didirikan oleh 5 orang tadi di sini itu berubah, nggak jadi 50 miliar lagi, namun kan setelah usahanya dijalani selama 3 tahun, maka di sini usahanya itu berkembang menjadi di sini dapatkan keuntungan 75 miliar. Nah, keuntungan tersebut disimpan kembali lagi dalam bentuk laba ditahan, maka total ekuitas atau total modal yang dimiliki perusahaan tersebut itu bertambah menjadi 125 miliar. Seperti itu, teman-teman. Dan nyata di sini kebetulan pas di tahun keempat. Nah, misalkan di sini dari Mbak ini tadi ya kan Mbak Suparti, Mas Partijo, Mbak Iem dan Tumiran dan Sutina di sini itu mereka sebagai pendiri usaha. Nah, ternyata misalkan di sini ada satu lagi, misalkan di sini satu lagi, misalkan Mas Fahri. Mas Fahri di sini sebagai direktur utama pada perusahaan yang didirikan oleh kelima orang tadi. Misalkan di sini usahanya tersebut itu bergerak di usaha makanan minuman, memproduksi roti. Nah, di tahun keempat, usaha yang mereka jalani dan dikelola oleh Mas Fahri sebagai direktur utama, Mas Fahri menginformasikan kepada para pemilik sahamnya bahwa di sini usahanya itu sudah cukup berkembang pesat banget. Nah, namun kita masih membutuhkan pendanaan. Nah, maka dari itu di sini kebetulan Mas Fahri menginformasikan kembali lagi kepada para pemilik sahamnya. Di sini kira-kira mereka itu berminat atau tidak untuk menambahkan modalnya kembali lagi untuk usahanya agar bisa semakin berkembang lagi lebih pesat. Nah, ternyata setelah dikomunikasikan kepada 5 orang tersebut tadi, di sini baik itu Mbak Suparti, Mbak Sutina, Mas Partijo, dan lain-lain tadi, di sini itu ternyata dari kelima pemegang saham tersebut itu tidak berminat untuk menambahkan modalnya tersebut. Nah, maka di sini nanti Mas Fahri sebagai direktur utama yang mengelola perusahaan yang dijalankan tadi, yang didirikan tadi oleh 5 orang, di sini itu Mas Fahri harus mencari lagi sumber-sumber pendanaan lainnya. Nah, maka di sini Mas Fahri berniat untuk melakukan penerbitan saham baru dari model portable yang disimpan tadi ini ya, teman-teman, yang berwarna biru kan tadi di sini kan modal dasarnya sebanyak 100 juta. Nah, namun kan di sini sudah disetorkan modal disetornya itu sebanyak 50 juta kan, berarti kan di sini masih ada saham cadangan ya, kayak gitu. Saham cadangan ini bisa dijual kalau misalkan perusahaan di sini butuh dana untuk ekspansi usaha. Nah, kebetulan di sini setelah Mas Fahri berkomunikasi dengan para pemilik sahamnya, nah para pemilik sahamnya setuju untuk menjual saham cadangannya ini kepada para investor kayak gitu, atau sahamnya ini bisa ditawarkan ke publik. Nah, di sini itu para pemegang saham lamanya sepakat ya bahwa saham yang sisanya itu di dalam saham portable atau model portable di sini itu sebanyak 50 juta lembar saham akan dijual dengan harga masing-masing per sahamnya itu di harga Rp5.000. Nah, maka nanti di sini komposisi pemegang sahamnya juga pasti bakalan berbeda ya, teman-teman, atau bakalan berubah lagi. Nah, maka komposisi pemegang sahamnya menjadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi kan di sini total keseluruhannya kan karena tadi modal disetornya kan dari kelima orang ini sebanyak 50 miliar. Nah, usahanya nyata tadi di sini itu dari Mas Fahri sebagai direktur utama butuh dana untuk ekspansi usaha sebanyak 50 miliar. Nah, ini didapatkan dari publik sebanyak 50 miliar. Nah, maka nanti di sini total keseluruhan modal disetor yang dimiliki oleh perusahaan tersebut itu menjadi bukan 50 miliar lagi ya, teman-teman. Nah, namun di sini total keseluruhannya menjadi 100 miliar. Nah, 100 miliar ini didapat dari mana sih, teman-teman? Nah, itu didapatkan dari modal yang
ditempatkan oleh Suparti, Partijo, Sutina, Tumiran, dan Iem masing-masing 10 miliar, terus habis itu ditambahkan dengan modal yang didapatkan dari penjualan saham melalui Bursa Efek di sini sebanyak 50 miliar rupiah atau ditawarkan sahamnya tersebut ke publik, total keseluruhan menjadi 100 miliar. Nah, di sini masih sama ya, sepakat semuanya untuk lembar sahamnya itu ditawarkan untuk nilai nominalnya itu masih sama sebanyak 10.000 rupiah per lembar sahamnya. Nah, maka persentase kepemilikannya pasti bakalan berubah ya teman-teman. Nah, maka nanti peralat maksudnya untuk jumlah lembar saham yang dimiliki untuk yang Suparti masih tetap sama 10 juta, 10 juta, Sutina juga 10 juta, hingga Iem juga masih sama 10 juta. Nah, namun persentase kepemilikan publiknya di sini kan saham itu sudah ditawarkan ke publik, kan tadi dapat dana 50 miliar, terus habis itu nilai nominalnya sebanyak 1.000 rupiah, nah maka di sini jumlah lembar saham yang ditawarkan ke publik itu sebanyak 50 juta lembar saham. Nah, otomatis untuk persentasenya pasti bakalan berbeda ya teman-teman, atau bakalan berubah. Nah, tadi kan di sini kan karena ibaratnya Mbak Suparti hingga Mbak Iem di sini dia nggak mau seluruhnya 5 orang ini tidak mau untuk menambahkan modal, otomatis nanti persentase kepemilikan saham dari kepemilikannya itu di sini pasti bakalan menurun kayak gitu. Kenapa? Karena mereka itu tidak mau menambahkan modal atau istilahnya mau mempertahankan persentase kepemilikannya. Nah, jadi misalkan di sini kan tadi kan masih tetap Mbak Suparti nggak mau menambahkan modal, masih tetap sama 10 miliar. Nah, kan tadi kan di sini itu ada tambahan sahamnya itu ditawarkan ke publik sebanyak 50 miliar lembar saham kan. Nah, total keseluruhannya kan di sini modal yang didapatkan itu di publik itu 50 miliar. Nah, total keseluruhan modal di store-nya yang setelah ditambahkan dari Suparti, Partijo, Sutina, Tumiran, Iem, dan publik di sini kan 100 miliar. Nah, berarti kan nanti di sini persentase kepemilikannya pasti bakalan berubah lagi. Punya yang Mbak Suparti 10 miliar dibagi dengan total keseluruhan modal di store dari 5 orang ini ditambahin sama saham yang ditawarkan ke publik menjadi 100 miliar, berarti kan 10 miliar dibagi 100 miliar dikali 100%, maka persentase kepemilikan Mbak Suparti sebanyak 10 miliar. Begitu seterusnya hingga sampai Mbak Iem. Dan untuk yang saham yang ditawarkan ke publik, jadi kan di sini kan tadi sahamnya ditawarkan sebanyak 50 miliar rupiah. Nah, total keseluruhan dana yang didapatkan perusahaan setelah ditambahkan sama pemilik yang lama itu sebanyak 100 miliar ya teman-teman. Nah, 50 miliar bagi 100 miliar dikali 100%, maka persentase kepemilikan saham oleh masyarakat itu sebanyak 50%. Nah, maka tadi di sini sama seperti tadi yang saya bilangin, untuk total modal di store-nya di sini setelah ditambahkan sahamnya atau ditawarkan sahamnya ke publik, di sini ternyata sahamnya tersebut laku, semuanya dijual kayak gitu. Nah, perusahaan akan dapatkan modal di store sebanyak 50 miliar. 50 miliar tambahkan sama saham kepemilikan investor yang lama di sini sebanyak 50 miliar, maka totalnya di sini menjadi 100 miliar. Nah, untuk jumlah lembar saham yang beredarnya juga sama ya teman-teman. Tadi kan di sini masing-masing itu mendapatkan kan tadinya 20 juta rupiah. 20 juta lembar saham. Maaf, peralat maksudnya di sini masing-masing masih sama yang mendapatkan 10 juta lembar saham. Nah, namun kan di sini kan perusahaan menerbitkan saham baru lagi atau ditawarkan saham barunya lagi ke publik, atau ibaratnya tadi yang saham di dalam portfolio tersebut itu dijual ke masyarakat kayak gitu. Nah, jadi di sini saham portable-nya dikeluarin atau istilahnya saham cadangannya itu dikeluarin, ditawarkan ke masyarakat, maka perusahaan akan mendapatkan dana sebanyak 50 miliar tadi, dan di sini jumlah lembar sahamnya pasti bakalan bertambah sebanyak 50 juta, jadi total seluruhnya menjadi 100 juta lembar saham. Seperti itu, teman-teman. Nah, maka di sini ekuitas yang didapatkan perusahaan setelah perusahaan menawarkan sahamnya ke publik, maka di sini atau ekuitas atau modal yang didapatkan perusahaan. Oke, yang pertama kan tadi di sini perusahaan mendapatkan modal dari para pemegang saham lama, masing-masing menyetorkan masing-masing senilai 10 miliar rupiah dikali 5 orang kan tadi, baik dari Mbak Suparti sampai Mbak Iem tadi masing-masing menyetorkan sebanyak 10 miliar dikali 5 orang menjadi 50 miliar. Nah, selanjutnya kan tadi kan di sini setelah 3 tahun berjalan ternyata usaha perusahaan tersebut itu berkembang cukup pesat, dan keuntungan tersebut mereka sepakat tidak dibagikan dalam bentuk dividen, namun disimpan kembali lagi di dalam laba ditahan dan digunakan untuk usaha, seperti itu. Nah, terus habis itu ternyata selang dari usahanya tersebut setelah dijalankan di tahun keempat atau tahun kelima, ternyata di sini dari modalnya tersebut itu masih kurang kayak gitu, usahanya masih cukup berkembang pesat, namun di sini modalnya kurang. Akhirnya mereka semua dan direktur utama perusahaan sepakat untuk menerbitkan saham baru lagi atau menjual saham portofolio tersebut kepada publik. Nah, maka di sini itu
perusahaan akan mendapatkan modal tambahan dari hasil IPO atau penerbitan saham di publik. Kan tadi perusahaan di sini menawarkan sahamnya ke publik ya teman-teman. Menawarkan sahamnya ke publik sebanyak 50 juta lembar saham. Nah, ini didapatnya dari mana? Kan tadi kan di sini sepakat untuk modal dasarnya sebanyak 100 juta lembar saham. Nah, namun kan di sini kan sudah dimiliki oleh, bisa dibilang tadi, oleh para pemilik saham yang lama. Di sini disimpan masing-masing itu memiliki 10 juta lembar saham. Terus habis itu di sini kan memiliki 5 orang, berarti 50 juta lembar saham. Nah, sisanya atau ibaratnya saham yang dicadangkan untuk dijual nanti kalau misalkan perusahaan butuh dana, di sini itu masih sisa 50 juta lembar saham ya teman-teman. Nah, dari 50 juta lembar saham di sini yang berwarna biru atau yang disebut sebagai modal portable di sini itu dijual atau ditawarkan ke publik kayak gitu. Nah, maka nanti di sini itu dari 50 juta lembar saham, nah kan harga per lembar sahamnya di sini itu di harga Rp1.000 kan kayak gitu. Istilahnya harga per lembar sahamnya. Nah, namun nanti di sini ternyata sahamnya tersebut itu laku di pasar itu tadi di harga Rp5.000 ini ya teman-teman. Nah, namun kan tadi kan di sini sudah sepakat untuk awal di sini itu setoran modalnya itu di sini itu untuk ibaratnya tuh modal dasarnya atau ibaratnya nilai nominalnya itu di harga Rp1.000. Nah, namun ini ditawarkan ke publik itu ternyata harga sahamnya itu laku di harga Rp5.000. Nah, jadi kan nanti di sini tuh sahamnya tersebut itu ditawarkan ke publik untuk modal dasarnya di harga nilai nominalnya di harga Rp1.000 dikali jumlah seluruh saham yang ditawarkannya itu 50 juta lembar saham. Nah, maka perusahaan akan mendapatkan tambahan modal sebanyak 50 miliar. Nah, kan berarti kan kalau tadi kan di sini ditawarkan ke publiknya di harga Rp5.000, sedangkan di sini nilai nominal sahamnya tersebut di harga 1.000. Nah, berarti kan masih ada selisih ya teman-teman, seharga Rp4.000 ya. Nah, selisih dari Rp4.000 itu disebut sebagai agio saham kayak gitu. Jadi agio saham merupakan selisih dari, bisa dibilang ibaratnya tuh harga saham yang ditawarkan ke publik kayak gitu. Tadi kan di sini harga sahamnya ditawarkan ke publik di harga Rp5.000. Nah, terus habis itu di sini itu kan untuk nilai nominalnya kan mereka sepakat untuk nilai nominal per masing-masing saham itu di harga Rp1.000. Nah, harga saham nilai nominalnya di harga 1.000 ditawarkannya, namun dijualnya itu di harga Rp5.000 di pasar. Nah, maka berarti nanti perusahaan akan dapatkan tambahan modal dalam bentuk agio saham ya teman-teman. Nah, jadi nanti di sini itu sebanyak 50 juta lembar saham dikali dengan selisih dari agio saham atau selisih dari harga saham yang ditawarkan ke publik dikurangin dengan nilai nominalnya. Itu disebut sebagai agio saham, dan nanti jadi 50 juta lembar saham dikali 4.000, maka agio sahamnya itu sebanyak Rp200 miliar. Nah, maka jika dijumlahkan seluruhnya itu berarti modal yang dimiliki perusahaan setelah sahamnya tersebut ditawarkan ke publik. Di sini setelah ditambahkan modal tambahan dari hasil penerbitan saham baru, maka modal usahanya itu berkembang menjadi Rp375 miliar atau ekuitasnya menjadi Rp375 miliar lagi, tidak menjadi yang tadi cuma 50 miliar, tidak menjadi yang tadi 50 miliar ya teman-teman. Tidak, yang ini tidak cuma menjadi 50 miliar kan, karena ini kan tadi setelah 3 tahun usahanya itu berkembang menjadi cukup besar. Nah, ternyata di sini usahanya itu mendapatkan keuntungan sebanyak 75 miliar. Nah, ekuitasnya bertambah menjadi 125 miliar rupiah. Nah, ternyata dari sini usahanya juga masih cukup berkembang pesat. Nah, namun perusahaan masih kurang modal. Nah, akhirnya perusahaan menjual saham di portable atau saham cadangannya tersebut ke publik, akhirnya laku, ditawarkan untuk nilai nominal seharga Rp1.000 dijual di harga Rp5.000. Nah, maka perusahaan akan mendapatkan itu tadi disebut sebagai selisih dari nilai yang dijual di pasar dikurangi sama nilai dari harga nominalnya, disebut sebagai agio saham. Selisihnya tersebut ya teman-teman, selisihnya itu sebanyak 200 miliar. Nah, maka total keseluruhan ekuitas atau modal perusahaan setelah saham tersebut ditawarkan ke publik menjadi Rp375 miliar. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini kita langsung ambil contoh aja salah satu perusahaan yang real langsung kayak gitu agar teman-teman bisa lebih paham. Oke, langsung aja ya kita check this out. Nah, teman-teman nanti bisa membuka website ini ya, idx.co.id. Nah, setelah nanti tampilannya terbuka, nanti teman-teman klik yang di bagian perusahaan tercatat. Nah, setelah diklik perusahaan tercatat, kalian klik lagi di bagian prospektus.
Nah, setelah nanti kalian klik di bagian prospektus, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti tinggal dijabarkan aja ya. Nah, misalkan kalian ingin mencari data tahun 2022, perusahaan yang menerbitkan saham di Bursa Efek. Ya udah tinggal kalian klik di tahun 2022, terus habis itu kalian klik cari. Nah, di sini kebetulan saya mencari salah satu perusahaan untuk yang menerbitkan saham di tahun 2021. Di sini ada perusahaan Avia atau PT Avian Tbk. Nah, di sini perusahaan ini menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Desember 2021. Nah, nanti teman-teman bisa klik di pojok sebelah kanannya, di sini itu ada bagian tombol unduh. Nah, ini disebut sebagai prospektus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prospektus? Nah, jadi prospektus itu merupakan rincian lebih lengkap gitu ya. Baik itu dari data keuangan perusahaan sebelum menawarkan sahamnya tersebut ke publik, dan bisa dibilang juga di sini rencana perusahaan ke depan dari dana yang dia tawarkan ke publik itu digunakan untuk apa-apa saja kan kayak gitu. Dan istilahnya di sini itu laporan manajemen yang akan dirincikan kembali lagi melalui prospektus. Nah, teman-teman, ini setelah saya download tampilan prospektus seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti di sini itu bakalan terinci. Nah, ini PT apa yang akan menerbitkan saham barunya tersebut. Nah, ini ada PT Avian. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di produksi cat ya teman-teman. Di sini ada tulisan penjelasannya, kegiatan usaha utama perusahaan itu bergerak di usaha bidang industri dan perdagangan cat dan tinta cetak. Oke, mungkin saya zoom aja lagi ya. Nah, di sini dijelasin ya teman-teman, PT Avian itu bergerak di usaha industri perdagangan cat dan tinta cetak, vernis, lak, perekat atau lem, mortal, dan beton siap pakai. Nah, jadi di sini untuk usaha dari prospektus yang saya ambil, perusahaan ini itu bergeraknya usahanya di dagang cat kayak gitu. Mungkin teman-teman sering juga yang lihat gambar logo perusahaan ini yang gambar bebek kayak gitu ya. Cat Avian apa ya kalau nggak salah namanya seperti itu. Nah, terus mungkin teman-teman di sini untuk tahap pertama pengen tahu kayak gitu. Nah, di sini itu perusahaannya itu dapat dananya nanti itu dapat dana berapa dan sahamnya berapa kayak gitu. Ibaratnya nanti di sini itu yang akan ditawarkan ke publik. Nah, teman-teman tinggal cari terlebih dahulu di sini itu di bagian daftar isi ya. Nah, nanti setelah kalian klik di bagian daftar isi, kalian cari yang ini, rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. Nah, di sini kebetulan dari prospektus yang saya dapatkan, ini untuk perusahaan saya itu di halaman 8 ya, teman-teman. Maksudnya teman-teman di sini perusahaan tersebut itu melakukan penawaran umum, tujuannya untuk apa sih? Dapat dananya berapa dan nilai nominal saham yang ditawarkan ke publik itu di harga berapa? Dan ibaratnya tuh di harga berapa harga sahamnya ditawarkan ke publik juga teman-teman bisa ngelihat di bagian penawaran umum. Nah, kebetulan untuk di sini saya bisa ngelihat di halaman 1 ya teman-teman, seperti itu. Nah, nanti tinggal teman-teman cari aja di bagian halaman 1. Nah, kebetulan di sini setelah saya cari di halaman 1, oh ternyata perusahaan itu akan menawarkan sahamnya tersebut ke publik sebanyak 6 miliar 200 juta lembar saham baru. Nah, di sini itu atau sebesar 10,075% dari jumlah saham yang ditempatkan atau disetor penuh perusahaan. Nah, perusahaan itu menawarkan sahamnya itu di sini masing-masing nilai nominalnya, di sini kan dijelasin nilai nominalnya itu sebanyak Rp10 per lembar saham, dan ditawarkannya itu di harga Rp930 per lembar sahamnya. Nah, maka nanti perusahaan akan mendapatkan dana dari penawaran umum keseluruhannya itu menjadi sebanyak Rp5.766 miliar, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini nah, teman-teman, di sini kan dijelasin bahwa perusahaan memiliki nilai nominal seharga Rp10 per lembar saham, dan nanti di sini itu jumlah lembar saham yang ditawarkan ke publik itu sebanyak 6.200 juta lembar saham. Nah, ya berarti nanti tinggal kita masukkan aja ya teman-teman di dalam tabel yang tadi kita buat. Berarti nanti di sini itu modal tambahan hasil IPO-nya di sini itu sebanyak 6.200 juta. Berarti nanti di sini 6.200 juta lembar.
dikali dengan nilai nominalnya itu di harga Rp10. Nah, maka nanti nilai modal yang saya dapatkan itu sebanyak, maka didapatkan modal tambahan hasil dari IPO dari 6.200.000.000 lembar saham dikali nilai nominal Rp10, maka perusahaan akan mendapatkan modal tambahan dari hasil IPO sebanyak Rp62 miliar. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari dari nilai modal disetor perusahaan. Nah, kebetulan di sini saya mencari untuk modal disetor perusahaan. Nah, di bagian daftar isi saya bisa mencari di bagian rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. Nah, kebetulan di sini saya bisa membuka di halaman 8 ya, teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa melihat di modal disetor itu masih sama di bagian penawaran umum ini tadi, dan nanti di sini teman-teman cari yang bentuk tabel. Nah, namun di sini bentuk tabelnya di sini itu bentuk tabel yang seperti ini ya, teman-teman. Nah, bentuk tabel seperti ini, namun nanti dicek kembali lagi. Di sini itu nanti ada tulisannya untuk penawaran umum. Nah, ini kan di sini ditujukan untuk program kepemilikan saham untuk karyawan perseroan atau karyawan dari perusahaan. Ini bukan. Nah, berarti nanti kita cari lagi bentuk tabel yang pokoknya ada penulisannya itu penawaran umum saham. Nah, kalau ini kan untuk penjualan saham penawaran terbatas atau private placement, ini juga masih sama, bukan ini juga. Nanti di sini ada banyak tabel, namun nanti di sini teman-teman harus perhatikan kembali lagi ya, tabelnya itu tabel yang bentuknya ini saham yang diterbitkan untuk penawaran umum. Nah, di sini dijelasin bahwa saham setelah dilakukan penawaran umum, terus habis itu setelah dilakukan ibaratnya itu private placement, dan di sini penawaran dari ESA atau Employee Stock Agreement atau apa ya, tadi saya agak-agak lupa. Nah, jadi nanti di sini teman-teman tinggal ngelihat dari tabel di sini. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat untuk total modal yang disetor atau modal total ditempatkan dan disetor penuh. Nah, di sini bisa kita lihat untuk jumlah sahamnya sebelumnya itu sebelum penawaran umum di sini tuh sebanyak 55753, 556, 600. Mungkin kita tulis aja ya di sini teman-teman biar gampang. 55753, 555, 600. Nah, terus habis itu dikali dengan jumlah nilai nominalnya sebanyak Nah, nilai nominalnya ini tadi teman-teman Rp10 per lembar saham. Nah, berarti nanti ini tinggal dikali dengan Rp10. Nah, maka didapatkan hasilnya itu sebanyak ini tadi 557, 535, 556 ribu kayak gitu. Nah, jadi nanti ini dimasukkan ke dalam sini. Berarti nanti jumlah modal disetornya itu di sini menjadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi sebanyak 55.753.555.000 sekian lembar saham. Terus habis itu dikali dengan tadi nilai nominalnya di harga Rp10 per lembar saham. Nah, terus maka akan didapatkan jumlah total modal disetornya itu sebanyak ini tadi kan di sini sudah dijelasin untuk nilai jumlah total modal disetornya itu sebanyak 557.535.556.000. Nah, berarti biar gampang di sini jadi saya buat tulisannya jadi 557,5 miliar aja ya, teman-teman. Oke, berarti nanti di sini untuk total modal disetornya itu menjadi 557,5 miliar. Nah, teman-teman, selanjutnya coba kita mencari dari laba ditahan ini. Nah, untuk laba ditahan, teman-teman masih sama ya kayak tadi, buka di bagian daftar isi, nanti kalian klik di bagian yang tulisan dari ikhtisar data keuangan penting. Nah, kebetulan di prospektus saya ini untuk ikhtisar data keuangan penting itu berada di halaman 20. Nah, kebetulan nih saya udah dapat ya teman-teman di halaman 20 ada tulisan ikhtisar data keuangan penting. Nah, di sini nanti ada bentuk laporan posisi keuangan atau biasanya kita sebutnya kalau zaman dulu itu disebut sebagai laporan neraca. Nah, nanti di laporan neraca di sini teman-teman tinggal lihat ya, mencari di bagian akun dari ekuitas. Di bagian ya akun dari ekuitas. Nah, di sini setelah saya dapatkan untuk bagian akun ekuitas, nah nanti di bagian rincian dari akun saldo laba. Nah, di sini teman-teman tinggal lihat kembali lagi di bagian saldo laba.
Nah, kebetulan di sini itu kan perusahaan saya ini tadi kan sempat perusahaan ini tuh ingin melakukan penerbitan saham di tahun 2021. Nah, di bulan Desember. Nah, kan bulan Desember 2021 itu kan belum berakhir kan ya. Ya berarti kan berakhir Desember itu kan sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, tadi kan di sini kita bisa lihat ya untuk perusahaan tadi Avian. Nah, untuk Avia kan di sini menerbitkan sahamnya itu di tanggal 8 Desember tahun 2021. Nah, ini kan berarti belum berakhir ya. 8 Desember itu belum sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman berarti tinggal bisa ngelihat ya di bagian laporan saldo laba di tahun sebelumnya. Kebetulan kan di sini saya tahun 2021, berarti saya harus ngelihat saldo laba di tahun 2020. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini tadi perusahaannya itu nerbitin sahamnya di tahun 2022, ya teman-teman nanti tinggal ngelihat aja saldo laba di tanggal 31 Desember tahun 2021 seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya saldo labanya di tanggal 31 Desember tahun 2020 itu sebanyak 1685780 sekian ini. Nah, ini saya tuliskan di sini ya. 1685780 sekian ini. Nah, kebetulan di sini dirinci lagi satuannya itu dalam apa? Nah, kebetulan di sini itu dalam jutaan rupiah. Nah, berarti nanti di sini saya tambahkan angka nolnya itu sebanyak 6 kali. 123 123. Nah, berarti di sini tuh dibacanya itu jumlah saldo laba perusahaan hingga akhir 31 Desember tahun 2020 itu sebanyak 1,6 triliun 780 miliar. Nah, berarti nanti sini saya tulisin 1685,7 M kayak gitu, 1685,7. 1685,70 1685,7 M. Nah, itu untuk yang laba ditahan perusahaan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita mencari agio saham perusahaan. Nah, agio saham perusahaan ini berarti kan jumlah lembar sahamnya kan sama ya seperti tadi itu sebanyak 6.200.000.000 lembar saham. Nah, ini untuk yang perusahaan saya yang untuk menerbitkan saham barunya tersebut. Nah, berarti nanti di sini saya ganti untuk jumlah lembar saham barunya yang diterbitin itu sebanyak 6.200.000.000 lembar saham. Nah, terus kan di sini itu kan tadi kan kebetulan untuk melihat kayak gitu di sini itu harga sahamnya ditawarkan ke publik itu laku di harga berapa sih? Nah, teman-teman bisa ngelihat kembali lagi ya di bagian tadi di sini di bagian daftar isi. Nah, kebetulan nanti kalian cari lagi di bagian di bagian penawaran umum. Nah, di sini kebetulan penawaran umum saya berada di halaman 1. Nah, berarti nanti di sini teman-teman tinggal mencari aja. Nah, di sini kebetulan dijelasin bahwa harganya tersebut ditawarkan ke masyarakat di harga penawaran Rp930 per lembar saham. Nah, kan tadi kan di sini harga sahamnya ditawarkan ke publik itu di harga 930 untuk perusahaan saya ini ya, untuk perusahaan Avian. Nah, terus habis itu nilai nominalnya di harga Rp10 per lembar saham. Nah, berarti kan di sini masih ada selisih ya. Nah, selisihnya itu disebut sebagai agio saham. Nah, selisihnya itu kan berarti kan 930 dari harga saham penawarannya tersebut, ya harga saham penawaran yang ditawarkan ke publik itu sebanyak 930 dikurangin dengan nilai nominal sahamnya. Nilai nominal sahamnya itu Rp10. Nah, maka didapatkan agio sahamnya itu sebanyak Rp920. Nah, berarti nanti di sini saya tulisin nilai agio sahamnya itu 920. Nah, jika dijumlahkan maka nanti di sini akan didapatkan nilainya sebanyak 6.200.000.000 lembar saham dikali sama Rp920 atau agio sahamnya 920. Nah, maka nanti di sini didapatkan itu untuk nilai dari agio sahamnya keseluruhannya itu maka didapatkan sebanyak Rp5.704.000.000. Nah, berarti nanti di sini saya masukin aja menjadi 5.704 miliar. Oke, berarti nanti di sini saya masukin Rp 5.704,0 miliar. Nah, berarti nanti tinggal kita jumlah seluruhnya ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kan perusahaan memiliki saham modal dasarnya
atau modal ditempatkan penuhnya atau modal disetornya di sini sebanyak 557 miliar ya teman-teman. Nah, terus habis itu di sini tadi setelah kita cari laba ditahan perusahaan hingga berakhir di tahun 2020 untuk perusahaan saya ini di sini itu sebanyak 1,6 triliun sekian. Nah, terus habis itu modal tambahan dari hasil IPO-nya di sini kan harga nilai nominalnya itu di harga Rp10 ya teman-teman. Nah, terus habis itu perusahaan menawarkan jumlah lembar sahamnya sebanyak 6 miliar 200 juta lembar saham. Nah, di sini kan dijelasin kan sebanyak 6 miliar 200 juta lembar saham baru dengan nilai nominal sebanyak Rp10.000 ditawarkan ke publik seperti itu. Nah, berarti nanti di sini saya masukin modal tambahnya 6 miliar 200 juta lembar dikali 10.000, maka perusahaan akan mendapatkan modal tambahan dari penerbitan saham baru sebanyak 62 miliar. Terus habis itu kan tadi kan sahamnya tersebut itu kan dijelasin di sini juga ya teman-teman, ditawarkan ke publik dengan harga penawaran di sini seharga 930. Nah, berarti kan di sini perusahaan menawarkan sahamnya tersebut di harga 930, sedangkan di sini itu bisa dibilang nilai nominal saham perusahaan itu di harga Rp10. Nah, berarti kan tinggal kita kurangin aja selisih dari ini. Harga saham penawaran di publik dikurangin dengan nilai nominal itu disebut sebagai agio saham. Nah, agio sahamnya berarti ini 930 dikurangin 10, maka didapatkan hasilnya itu sebanyak Rp920 per lembar saham. 920 dikali dengan jumlah seluruh lembar saham yang ditawarkan ke publik itu sebanyak 6 miliar 200 juta lembar saham, maka perusahaan akan mendapatkan agio saham atau tambahan modal sebanyak 5.704 miliar rupiah. Nah, maka total keseluruhannya di sini adalah setelah saya jumlahkan, maka total modal perusahaan setelah perusahaan menawarkan sahamnya tersebut ke publik di sini, maka total modal perusahaan itu berubah menjadi 8.009,2 miliar atau dijadikan dalam bentuk triliun itu menjadi 8 triliun 9 miliar 200 juta rupiah seperti itu teman-teman. Oke, ini tadi total modal yang total ekuitas perusahaan setelah sahamnya tersebut ditawarkan ke publik. Nah, di sini juga teman-teman kita bisa melihat ya, perusahaan itu menggunakan dananya itu untuk apa-apa saja sih. Nah, teman-teman bisa melihat kembali lagi ya di bagian daftar isi, terus habis itu nanti kalian mencari di bagian rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. Nah, kebetulan di sini itu saya untuk perusahaan ini itu berada di halaman 8. Nah, ini saya sudah dapat ya teman-teman di halaman 8. Nah, di sini dirinci bahwa rencana penggunaan dana perusahaan dari hasil penawaran umum tersebut digunakan untuk apa-apa aja. Oh, di sini dijelasin sama perusahaan sebanyak 52,77% dari dana yang didapatkan nanti di sini itu digunakan untuk modal kerja. Nah, terus habis itu di sini sebanyak 16,82% digunakan untuk TKTW. Nah, apa sih yang dimaksud dengan TKTW di sini? Nah, mungkin teman-teman bisa mencari kembali lagi ya di sini di bagian searching TKTW. Nah, kebetulan untuk di sini di perusahaan TKTW dari perusahaan saya di sini itu dijelasin bahwa TKTW itu merupakan anak perusahaan, singkatan nama perusahaan atau anak perusahaan. Nah, di sini itu dijelasin bahwa PT Tirta Kencana Tata Warna. Nah, berarti di sini itu perusahaan itu memiliki anak usaha, singkatannya ini tadi TKTW. Nah, berarti juga sama ya, sebanyak 16,82% di sini itu nanti modalnya tersebut itu dari dana yang didapatkan itu digunakan untuk modal kerja untuk anak perusahaan ya, kan kayak gitu. Di sini kan dijelasin digunakan TKTW untuk modal kerja. Nah, berarti kan di sini digunakan untuk modal usaha kan kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini sebanyak 13,94% dijelasin sama perusahaan digunakan untuk fasilitas capital expenditure atau ibaratnya di sini belanja modal ya. Di sini dijelasin bahwa perusahaan akan membangun fasilitas manufaktur ketiga yang baru di daerah Cirebon. Nah, berarti di sini kebetulan dijelasin bahwa perusahaan akan membangun pabrik baru lagi ya di daerah Cirebon. Nah, di sini dijelasin lagi bahwa perusahaan itu dari dana sebanyak 13,94 miliar itu nanti digunakan beberapa persennya itu digunakan untuk ini, 9,56% untuk pembelian mesin, 2,66% untuk perbaikan dan pemeliharaan gedung, 0,21% untuk IT, 1,51% untuk infrastruktur. Nah, terus sisanya itu sebanyak 16,47% di sini digunakan untuk perusahaan untuk pelunasan utang bank perusahaan atau perseroan atau induk perusahaan. Di sini itu
PT Avianya dan anak-anak usahanya. Salah satunya itu dari TKTW-nya ini. Nah, di sini kita bisa lihat lagi juga ya teman-teman untuk utang usaha perusahaan, utang bank perusahaan. Di sini ada beberapa perusahaan, ada yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Di sini salah satunya itu ada Bank Mandiri. Nah, dia memberikan kredit modal kerja sebanyak 940 miliar sekian dengan bunga sebanyak 6,25%. Terus selain itu juga ada lagi juga di sini dari Bank DBS. Di sini saldonya itu sebanyak 500 miliar dengan suku bunga dari suku bunga JIBOR. Nah, apa itu JIBOR? Nah, mungkin nanti di video-video lainnya nanti akan saya jelasin, ditambahin sama 1,5%. Nah, selain itu juga perusahaan memiliki pembiayaan lagi juga di entitas anak itu dari Bank Mandiri sebanyak 550 miliar sekian, namun sisa saldo pinjamannya itu tinggal sisa 393 miliar sekian. Nah, ini dengan tingkat suku bunganya 6,25%. Nah, jika kita lihat ya, tingkat suku bunga ini masih jauh cenderung lebih rendah ya teman-teman. Di sini jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga kalau kita ingin melakukan ibaratnya tuh kayak fasilitas kredit pemilikan rumah atau kredit kendaraan bermotor atau kredit konsumtif lainnya. Kenapa di sini bisa dibilang rendah ya? Karena di sini itu untuk digunakannya fasilitas kreditnya itu untuk kredit produktif seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi saja ya penjelasan mengenai agio saham dan berapa sih ibaratnya ekuitas yang didapatkan perusahaan setelah perusahaan melakukan penerbitan saham baru, dan ibaratnya perusahaan itu mendapatkan dana apa-apa aja. Nah, tadi sudah kita jelaskan semuanya. Oke teman-teman, tadi kan kita sempat membahas ya perbedaan antara modal dasar, modal portable, sama modal di store. Nah, kalau modal dasar itu modal yang dianggarkan perusahaan di awal perusahaan tersebut itu berdiri. Nah, sedangkan kalau modal di store, di sini itu modal yang dikumpulkan oleh para pendiri usaha perusahaan pertama kali, kan kayak gitu istilahnya. Nanti di sini tuh dikumpulkan berapa-berapa dari setiap masing-masing investor atau para pemegang sahamnya tersebut. Nah, ada lagi disebut sebagai modal portable atau ibaratnya di sini itu sebagai modal cadangan atau saham cadangan yang bisa ditawarkan ke publik nanti apabila perusahaan sewaktu-waktu nanti di sini membutuhkan dana untuk ekspansi usaha. Nah, selanjutnya selain itu juga tadi kita juga sudah membahas juga ya teman-teman, membahas mengenai agio saham. Nah, jadi agio saham itu selisih antara ini tadi jumlah saham yang ditawarkan ke publik dari sisa saham modal portable. Di sini itu kan tadi kan di sini tuh sahamnya itu ditawarkan ke publik di harga di atas dari harga nilai nominalnya. Sebagai contoh kayak tadi di sini kan ada perusahaan yang menerbitkan saham ke publik itu perusahaan Avian ya teman-teman. Nah, sebagai contoh ini kan tadi ada perusahaan Avian, dia menawarkan sahamnya ke publik itu di sini itu dengan nilai dari nominalnya, nilai nominalnya sebanyak Rp10 per lembar saham, namun harga sahamnya ditawarkan ke publik di harga Rp930 per lembar saham. Dengan jumlah seluruh lembar saham yang ditawarkan ke publik itu sebanyak 6.200.000.000 lembar saham. Nah, setelah kita hitung atau kita valuasikan, ternyata perusahaan di sini itu mendapatkan agio saham sebanyak Rp920 per lembar saham, didapatkan dari selisih harga penawaran di sini sebanyak 930 dikurangin dengan nilai nominalnya sebanyak Rp10 per lembar saham. Nah, maka itu didapatkan sebagai agio saham. Nah, agio sahamnya tersebut dikali dengan selisih dari jumlah seluruh lembar saham yang ditawarkan ke publik sebanyak 6.200.000.000 lembar saham, maka perusahaan akan mendapatkan pendanaan berupa selisih dari agio sahamnya tersebut itu sebanyak di sini tadi sebanyak 5.704 miliar rupiah. Nah, perusahaan selain itu juga mendapatkan modal tambahan dari IPO sebanyak Rp10 dikali dengan 6.200.000.000 lembar saham yang ditawarkan ke publik, itu perusahaan akan mendapatkan modal tambahan dari hasil IPO-nya itu di sini 62 miliar. Nah, selain itu tadi setelah kita hitung juga modal di store perusahaan 557, dan kita juga bisa melihat ya tadi teman-teman laba yang ditahan perusahaan hingga akhir tahun 2020 karena kebetulan perusahaan ini menerbitkan sahamnya atau IPO-nya itu di tahun 2021 di sini, dan 2021 di bulan Desember tanggal 8 karena belum berakhir juga di tahun 2021 kita mencari hingga tahun terakhir laba ditahannya tersebut. Tahun sebelumnya atau ibaratnya tahun terakhirnya itu kebetulan di sini tahun 2020. Nah, setelah dilihat ternyata di sini itu laba ditahan perusahaan itu sebanyak 1,6 triliun atau sebanyak 1.685,7 miliar. Nah, hingga di
total keseluruhannya, maka di sini total ekuitas akhir perusahaan atau total setelah perusahaan mendapatkan laba di sini, total perusahaan setelah menambahkan dananya tersebut atau menawarkan sahamnya tersebut ke publik, di sini total modalnya atau total ekuitasnya itu sebanyak 8 triliun 9 miliar rupiah. Oke teman-teman, tadi jadi di sini kita dapat ambil kesimpulan juga ya teman-teman, berarti di sini itu bisa dibilang perusahaan selain menawarkan sahamnya ke publik, dia juga bisa mendapatkan keuntungan tambahan atau ibaratnya kayak fresh fund atau ibaratnya tuh kayak tambahan modal yang bisa digunakan untuk ekspansi usaha ke depannya. Nah di sini itu tambahan modal fresh fund-nya itu bisa didapatkan dari selisih antara harga saham penawarannya tersebut. Contohnya kayak tadi Avian kan harga saham penawarannya ke publik itu di harga 930, sedangkan nilai nominalnya itu di harga Rp10. Nah berarti kan masih ada selisih. Nah selisihnya itu disebut sebagai agio saham, selisihnya itu sebanyak 920. Nah dari 920 tersebut dikali dengan jumlah seluruh lembar sahamnya, nah maka perusahaan akan dapatkan price fund itu sebanyak, setelah kita hitung tadi untuk yang khusus perusahaan Avian ini sebanyak 5,7 triliun. Ini jauh lebih besar ya dibandingkan dengan modal yang didapatkan dari hasil penerbitan sahamnya aja, kan kayak gitu istilahnya. Oke teman-teman, mungkin itu tadi saja ya teman-teman untuk video konten pembelajaran kita kali ini. Semoga materi kita kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman juga dimanapun berada dalam keadaan sehat dan baik selalu. Dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas atensi. Subhanahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai teman-teman, dimanapun kalian berada, kabar baik di sini. Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat dan baik selalu. Pada video kali ini kita akan mencoba ya bersama-sama menganalisis salah satu data keuangan terbaru dari salah satu perusahaan. Di sini perusahaan PT Bukit Asam dengan kode saham PTBA untuk laporan keuangan kuartal 3 tahun 2021. Pada video ini nanti kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman, bagaimana sih data keuangan, kinerja keuangan perusahaan tersebut pada kuartal terbaru kali ini. Terus, nah bagaimana dampak tadi kinerja perusahaan yang mengalami kenaikan atau penurunan tersebut dengan harga sahamnya saat ini? Apakah masih layak untuk diinvestasikan atau mungkin kita akan wait and see, atau mungkin tidak, bisa jadi juga sama sekali tidak untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Nah selain itu juga nanti kita akan menganalisis juga ya teman-teman, bagaimana sih analisis fundamental perusahaan selama 10 tahun terakhir kayak gitu, apakah kinerja termasuk bagus atau tidak, sehingga kita bisa menentukan perusahaan tersebut itu masih layak atau tidak untuk diinvestasikan. Oke teman-teman, mungkin kita bisa langsung aja ya check this out. Oh iya teman-teman, disclaimer ya sebelumnya, video ini kita buat itu bersama-sama bertujuan untuk belajar ya, untuk saling menganalisis secara bersama bagaimana dampak kinerja keuangan perusahaan tersebut dengan harga sahamnya. Segala keputusan baik itu membeli ataupun menjual, segalanya tergantung pada keputusan di tangan teman-teman masing-masing ya. Alangkah lebih baiknya coba kalian analisis terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut masih layak atau tidak diinvestasikan. Hello. Oh, kecap lagi. Sisi. Nah, teman-teman, perusahaan PTBA ini bisa dibilang perusahaan yang sudah cukup lama ada ya, teman-teman. Perusahaan ini sudah ada sejak dari zaman Hindia Belanda dan sempat dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia, dan baru mulai dari tahun 1981 perusahaan di sini menjadi entitas yang mandiri. Namun, untuk komposisi pemegang saham masih sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan melakukan penawaran umum pertama kali melalui Bursa Efek Indonesia dari tahun 2002. Fokus usaha perusahaan bergerak pada sektor pertambangan, khususnya pada sektor batubara. Konsesi tambang yang dimiliki perusahaan, khususnya dalam konsesi tambang batubara, sebagian besar di wilayah Sumatera Selatan.
Nah, selain itu juga teman-teman, di sini juga perusahaan saat ini juga berfokus untuk mengembangkan usahanya dalam sektor energi dan kimia. Komposisi pemegang saham perusahaan sebesar 65,93% dipegang oleh PT Indonesia Asahan Aluminium, yang mana yang kita tahu perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam holding tambang. Selanjutnya dimiliki oleh masyarakat sebesar 33,78% dan sisanya sebesar 0,29% dalam bentuk saham treasury. Nah, teman-teman, jika kita lihat berdasarkan data laporan keuangan yang dipublikasikan Perseroan hingga kuartal 3 tahun 2021, tercatat pendapatan perusahaan mengalami kenaikan ya teman-teman sebesar 19 triliun jika dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2020 sebesar 12,8 triliun. Untuk beban operasional perusahaan di sini kita lihat juga ya teman-teman cenderung stabil jika dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin, hanya terjadi sedikit mengalami kenaikan di bagian beban umum dan administrasi. Nah teman-teman, untuk di pos pendapatan kita breakdown kembali lagi ya. Untuk lebih dalamnya di sini kita bisa lihat ya untuk pendapatan baik itu dari pihak berelasi ataupun di pihak ketiga juga mengalami kenaikan. Namun cenderung di pendapatan pihak ketiga di sini mengalami kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, teman-teman, berdasarkan keterbukaan informasi yang dipublikasikan perusahaan melalui media sosial perusahaan, tercatat hingga akhir November tahun 2021 perusahaan mengalami kenaikan dari volume penjualan. Perusahaan juga melaporkan laba periode berjalan hingga akhir November tahun 2021 sebesar 7 triliun rupiah. Nah, teman-teman, berdasarkan data keuangan perusahaan tersebut, maka diestimasikan hingga akhir tahun 2021 nanti EPS yang dihasilkan perusahaan sebesar Rp650 per lembar saham. Pertumbuhan EPS perusahaan selama 10 tahun terakhir ini juga dapat kita lihat ya teman-teman cenderung bergerak fluktuatif. Dengan tingkat pertumbuhan perusahaan jika dihitung dengan menggunakan metode compound annual growth rate, tingkat pertumbuhan perusahaan rata-rata sebesar 11,1%. Untuk aset perusahaan juga cenderung bergerak fluktuatif naik ya teman-teman. Diestimasikan hingga akhir tahun 2021 aset PTBA sebesar 32,9 triliun. Untuk liabilitas perusahaan selama 10 tahun terakhir juga cenderung mengalami stabil ya teman-teman, sedikit mengalami penurunan dan diestimasikan di tahun 2021 nanti sebesar 10 triliun rupiah. Sedangkan untuk pos ekuitas perusahaan juga cenderung mengalami fluktuatif ya teman-teman, cenderung bergerak mengalami kenaikan dan diestimasikan hingga akhir tahun 2021 nanti ekuitas perusahaan sebesar 22,67 triliun rupiah. Nah teman-teman, berikut merupakan ringkasan data keuangan perusahaan selama 10 tahun terakhir. Dapat kita lihat ya teman-teman, untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan ekuitas yang dimilikinya untuk menghasilkan laba, dapat kita menggunakan rasio dari return on equity. Nah, di sini dapat kita lihat ya teman-teman selama 10 tahun terakhir, rata-rata tingkat ROE perusahaan cenderung berada di atas dari 10% dan diestimasikan di tahun 2021 nanti ROE perusahaan sebesar 33,51%. Nah, teman-teman, untuk mengukur tingkat apresiasi pasar terhadap laba yang dihasilkan perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan rasio price to earning ratio. PE rasio perusahaan selama 10 tahun terakhir cenderung bergerak di kisaran antara PE 7 hingga PE 15. Hingga dengan video ini dibuat, harga saham perusahaan PTBA berada di kisaran Rp2.740 per lembar saham, sehingga mendapatkan nilai dari PE rasio sebesar 4,16 kali. Apabila PE rasio perusahaan diperdagangkan pada PE rasio sebesar 10 kali, maka diestimasikan harga saham perusahaan PTBA cenderung bergerak di kisaran Rp6.500 per lembar saham. Nah teman-teman, hingga video ini dibuat, harga saham PTBA cenderung bergerak di kisaran Rp2.650 hingga Rp2.750. Maka harga saham PTBA saat ini cenderung tergolong under value.
dikarenakan harga saham PTBA cenderung jauh berada di bawah dari nilai wajarnya. Oke, teman-teman, mungkin itu tadi saja ya penjelasan mengenai video overview dari data keuangan perusahaan PTBA hingga kuartal 3 tahun 2021 ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa kembali lagi pada video selanjutnya, and see ya!